Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit. Saya Bidan Rohaiti akan menjelaskan mengenai deteksi dini diabetes. Deteksi dini diabetes ini adalah dengan cara pengukuran kadar gula darah dalam darah. Sasaran untuk pengukuran gula darah ini adalah usia 15 tahun sampai 40 tahun dengan faktor risiko PTM, yaitu faktor risiko karena obesitas, yang kedua karena tekanan darah tinggi. Saya perkenalkan, ini adalah alat untuk pengukuran gula darah dalam darah yang disebut glukometer. Alat-alat yang diperlukan untuk pengukuran gula darah yang pertama adalah glukometer dengan baterai yang sudah dicek dan bisa digunakan. Yang kedua ini adalah lancet untuk menusuk jari pasien. Yang ketiga alkohol swab digunakan sebelum ditusuk. Yang ketiga ini adalah stik gula darah. Sedangkan hasil dari glukometer ini jika lebih dari 200 dinyatakan dia sebagai pengidap diabetes. Jika dilakukan dalam kemudian jika hasilnya didapatkan 140 sampai 199 dalam gula darah sewaktu, itu dinyatakan prediabetes. Jadi sudah hati-hati untuk tingkat diabetes. Sedangkan jika gula darah puasa 100 sampai 125 disebut prediabetes. Untuk normalnya gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa yaitu kurang dari 100. Untuk itu jika didapatkan lebih dari 200 maka pasien tersebut dinyatakan sebagai pasien diabetes. Mungkin itu penjelasan tentang pemeriksaan deteksi dini diabetes dengan pemeriksaan gula darah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ibu-ibu kader kesehatan Kecamatan Tambaksari di Puskesmas Tambaksari. Pada hari ini ada kegiatan pelatihan kader tentang screening atau deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Adit, petugas atau programmer penyakit tidak menular di Puskesmas Tambaksari. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara untuk melaksanakan kegiatan pengukuran atau pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran tekanan darah yaitu alat yang sering digunakan untuk kegiatan PTM yaitu alat pengukur tekanan darah yang digital seperti ini. Ada juga alat yang tekanan darah untuk mengukur tekanan darah yang manual seperti yang air raksa dan udara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang cara pemakaian alat pengukur tekanan darah yang digital. Yang pertama, pastikan pada alat pengukuran tekanan darah digital baterainya bisa digunakan. Biasanya pada alat pengukuran tekanan darah yang digital itu baterainya 4 biji yang untuk baterai jam dinding ya. Pastikan baterai terpasang dengan tepat. Selanjutnya alat selanjutnya yaitu manset, yaitu alat untuk mengukur tekanan darah yang dipasangkan pada tangan pasien. Seperti ini ya ibu-ibu alatnya. Ya. Jika ada
sudah tersedia kedua alat tersebut, masukkan manset yang ini ke alat pengukur tekanan darahnya pada lubang ini ya, untuk memompanya. Apabila sudah terpasang, masukkan manset ini ke lengan pasien atau yang akan diperiksa tekanan darah. Terpasang ke tangan sebelah kiri, dua jari di atas lekukan tangan ini ya, 2 jari. Nah, gini. Apabila sudah terpasang, nah, Bapak Ibu posisikan manset ini di tangan sebelah kiri sejajar dengan posisi jantung kita. Pada posisi pengukuran tekanan darah, usahakan pasien yang diperiksa tekanan darah itu dalam kondisi duduk santai. Posisi tangan telentang seperti demikian. Dua jari dari lekukan tangan ya. Nah, apabila telah terpasang demikian, kita menyalakan tombol on-nya dulu. Nah, on seperti ini, yang ini on, ini on. Nah, untuk memulai mengukur tekanan darah, kita tekan start, yang ini start. Nah, akan terasa tekanan udara ke manset. Nah, udah. Nah, setelah beberapa saat menunggu sampai angkanya berhenti, sampai angka dari alat tensimeternya berhenti, sampai demikian ya, alatnya berhenti. Yang atas itu tekanan sistol, tekanan darah atas, yang bawah adalah tekanan darah diastol. Pada saat ini tekanan darahnya adalah 141/83 ya. Demikian. Apabila telah pengukuran, di stop kembali, pada tombol stop dipijit, oke? Nah. Demikian ibu-ibu pemaparan saya tentang penggunaan alat tekanan darah yang digital. Apabila ada pertanyaan silahkan. Tidak ada? Oh, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sejawat saya dari Puskesmas tentang pengukuran gula darah. Itu. Saya cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan dengan penyuluhan yang selanjutnya, yaitu tentang diabetes mellitus. Kenapa di sini dibahas tentang diabetes mellitus? Karena ini yang berkaitan sekali sama dengan yang telah tadi dijelaskan ya, untuk pengukuran lingkar perut, pengukuran tinggi badan, berat badan, itu ada kaitannya nanti dengan faktor risiko terjadinya suatu penyakit yang metabolik ya. Salah satu penyakit metabolik itu adalah kencing manis. Kencing manis sendiri perlu didefinisikan ya. Yang pertama yaitu peningkatan gula darah puasa. Perlu ingat ya, gula darah puasa 126 mg per desiliter atau glukosa sewaktu itu kita belum makan, kita sudah makan ataupun sebelum makan, itu tidak tertentu ya waktunya, dengan peningkatan lebih dari 200 mg per desiliter. Nah, untuk selanjutnya juga kita juga bisa menilai dengan HbA1c. Cuman cukup ya kalau kita di Puskesmas, kita cukupnya dengan pemeriksaan gula darah sewaktu saja atau gula darah puasa saja. Hanya catatannya kalau gula darah puasa ya berarti harus puasa ya. Kriterianya yaitu 8 jam sebelum pemeriksaan kita harus puasa terlebih dahulu. Selanjutnya untuk diabetes itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang istilahnya bawaan yang sudah diidap dari lahir, ataupun yang didapat dari setelah dewasa. Untuk yang kita fokuskan adalah setelah yang berkembang setelah dewasa ya.
Kenapa itu bisa berkembang seperti itu? Karena di situ yang memegang peran penting adalah faktor resiko, yaitu berupa lifestyle atau gaya hidup kita yang kurang bagus ya. Nah, gaya hidup yang kurang bagus ini untuk diabetes mellitus itu sendiri dapat menyebabkan komplikasi. Komplikasi ini tuh banyak sekali. Yang pertama ada komplikasi akut atau komplikasi yang segera. Itu biasanya gejala yang muncul itu biasanya ada rasa haus yang terus-menerus, ada perubahan tingkah laku seperti moodnya kurang bagus, ataupun sering pusing, ataupun kesemutan, ataupun sering merasakan banyak berkeringat ya. Selanjutnya yang perlu kita waspadai itu sendiri, yang paling harus diwaspadai adalah komplikasi jangka panjang dari diabetes mellitus sendiri. Makanya kenapa ya kita selalu menggalakkan, ayo jangan sampai lingkar perutnya tinggi, ayo jangan sampai tensinya tinggi dan lain-lain ya. Karena itu yang pertama, komplikasi jangka panjang dari diabetes mellitus adalah yang pertama diabetik retinopati. Diabetik retinopati itu adalah kerusakan jaringan pada mata yang disebabkan oleh adanya aliran darah yang tidak baik ke daerah mata. Selanjutnya juga yang paling ditakutkan juga bisa menyebabkan stroke ya. Stroke itu sendiri bisa kita tahu ya, stroke jangka panjang itu bisa menyebabkan kesakitan yang istilahnya berdampak jangka panjang, sehingga orang itu bisa tergantung sama sekali dengan orang lain. Yang selanjutnya juga ada penyakit kardiovaskular disease, yaitu bisa menyebabkan kelainan atau adanya sumbatan di daerah jantung dari pasien kita itu sendiri atau dari masyarakat kita sendiri. Apabila tidak terkena penyakit jantung, kita tahu ya sangat bahaya sekali, bisa menyebabkan kematian, ataupun jika tidak terjadi kematian dapat menyebabkan suatu kecacatan atau kesakitan dalam jangka panjang. Selanjutnya juga ada diabetik retinopati, nefropati, mohon maaf. Nefropati itu sendiri adalah kelainan pada ginjal. Kita mungkin tidak sadar, tetapi dalam jangka waktu panjang itu dapat menyebabkan kelainan pada ginjal. Salah satunya kita bisa dapat melihat adanya misalkan kencingnya yang berkurang ataupun bengkak-bengkak di seluruh tubuh. Dan yang paling ringan ataupun yang biasa sering dikeluhkan oleh orang-orang diabetes adalah diabetik neuropati. Neuropati adalah kelainan pada saraf, biasanya berupa nyeri ataupun baal-baal. Nah, setelah saya jelaskan tadi ya komplikasi jangka panjang dari diabetes mellitus itu sendiri, kita dapat melihat ya ada beberapa macam dari komplikasi. Nah, komplikasi ini kita bisa cegah dengan cara yang tadi, deteksi dini ya, deteksi dini dari diabetes mellitus itu sendiri. Makanya oleh sebab itu kita perlu selalu memeriksa pasien. Jadi tidak perlu memeriksa masyarakat kita ya, supaya mereka bisa terdeteksi secara dini. Ketika kita terdeteksi secara dini, meskipun pasien tersebut memiliki faktor resiko ataupun memiliki penyakit yang tidak menular, tetapi dengan kita memodifikasi mereka atau kita melakukan pengobatan terhadap mereka, diharapkan meskipun memiliki penyakit tersebut tetapi masih bisa beraktivitas dengan baik dan menjalankan fungsinya dengan baik. Bisa dimengerti mungkin ya Bu ya, tujuan dari kita untuk mengedukasi hal ini, untuk menjelaskan hal ini, untuk menjelaskan penyakit tidak menular ini ya. Jadi nanti diharapkan betul-betul ya, karena ini akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Nanti mungkin ada yang bisa ditanyakan, boleh kita tanya lebih lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.